116, menutupi. Perusahaan gaming Phoenix Sound. Daize memimpin sekelompok orang dan menyerbu ke kantor tim 12. Di mana ketua tim Fang? Ada hal penting yang harus kita bicarakan dengannya. Tentang, Pei Anan melangkah maju untuk menghentikan para penyusup. Ketua tim Fang masih dalam permainan. Mohon tunggu sebentar, saya akan menghubungi tim. Pemimpin Fang, tidak perlu. Daize memberi sinyal kepada karyawan tim 7 di belakangnya. Orang itu dengan cepat berjalan melewati Pei Anan dan menekan tombol darurat. Untuk semua kabin permainan, apa yang kalian coba lakukan? Pemimpin tim Fang masih ada di dalam permainan. Ini darurat. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada ketua tim Fang. Tentang, Daize melihat sekeliling kantor tim 12. Dia malah merasakan lebih banyak lagi rasa jijik di dalam hatinya. Tim 12 bahkan tidak memiliki beberapa stasiun kerja, namun mereka masih bisa menyelesaikannya. Tugas besar 350.000 poin. Kami menemukan sejumlah besar uang yang bocor dari perusahaan itu terkait dengan tim 12. Perusahaan itu tidak memiliki catatan apapun tentang penggunaan uang secara khusus, jadi kami datang untuk bertanya kepada ketua tim Fang tentang penggunaan uang tersebut. Uang. Pei Anan terkejut. Uang apa? Tim 12 tidak pernah menerima uang dari perusahaan. Apakah kamu? Teman-teman membuat kesalahan di suatu tempat. Liu Yi dan para pemula lainnya menerima pemberitahuan darurat dari permainan. Dan keluar dari kabin permainan satu demi satu. Mendengar penjelasan Pei Anan, para pemula juga menjadi bingung. Pemimpin tim itu korup. Apakah dia bercanda? Pemimpin tim jarang meninggalkan perusahaan dalam beberapa hari terakhir. Dia bermain hampir 24 jam sehari. Liu Yi segera menyadari ada sesuatu yang salah. Uang apa? Tim 12 kami selalu bermain. Menurutmu, bagaimana kami menerima uang? Kamu dari tim 7, kan? Kamu iri dengan tim 12 kita. Daize menggelengkan kepalanya. Ini tidak ada hubungannya dengan posisi saya. Saya di sini atas nama perusahaan. Anda dapat bertanya kepada ketua tim Fang Heng tentang situasi spesifiknya. Saat mereka berdua sedang berdebat, kabin permainan Fang Heng dibuka. Sebelum Fang Heng bisa keluar dari kabin permainan, dia mendengar argumen itu. Di luar, ketua tim Fang, saya minta maaf mengganggu permainan Anda. Saya ingin Anda memberi saya penjelasan yang masuk akal. Penjelasan. Penjelasan apa? Fang Heng menatap pemimpin tim Daize di depannya, wajahnya penuh kebingungan. Liu Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalahkannya. Ketua tim Fang, mereka memfitnah Anda. Mereka menuduh Anda menggelapkan dana perusahaan. Daize menatap Fang Heng, mempertahankan senyumnya. Dia sudah siap menghadapi situasi apapun sebelum datang ke sini. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan kembali rencana peningkatan bakat level S-nya. Ketua tim Fang Heng, silakan ikut dengan kami. Jika ada masalah, silakan hubungi kami. Berikan kami penjelasan yang jelas. Perusahaan akan memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan. Tatapan Fang Heng beralih ke Daize. Sebelumnya, saat dia bertukar kontak dengan Gu Yiji sudah memperingatkan dia untuk berhati-hati terhadap orang-orang dari perusahaan. Saat itu, Fang Heng hanya berpikir untuk menyelesaikan misi dan tidak memasukkan kata-kata Gu Yiji ke dalam hati. Fang Heng menghela nafas dalam hatinya. Dia sudah mengerti segalanya. Lupakan. Dia tidak mau repot-repot berdebat. Itu tidak ada artinya dan hanya membuang-buang waktu. Bagaimanapun, reputasinya di masa lalu selalu buruk. Omong kosong. Kalau orang lain bilang dia korup, ya sudahlah. Dengan rencana bakat tingkat S sudah ada di tangannya, tidak ada gunanya. Terus tinggal di sini. Tempat perlindungan permainan masih menunggunya untuk berkembang, jadi apa gunanya? Tetap di perusahaan dan berdebat dengan orang-orang ini. Kami juga harus membawa perlengkapan kantor untuk penyelidikan. Daize berkata dan melambai ke arah karyawan di belakangnya. Hei, jangan bergerak. Ini barang-barang tim kita. Aku memanggilmu. Jangan sentuh mereka dengan tanganmu yang kotor. Apa maksudmu dengan timmu? Ini milik perusahaan. Keluar dari sini. Jalan. Wajah Liu Yi memerah saat dia berkata dengan marah. Aku pikir kamu menggunakan posisi resmi untuk menyelesaikan dendam pribadi. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Dewan Direksi Perusahaan. Mohon diperhatikan.
Bekerja sama. Daize tertawa dingin dalam hatinya. Buatlah sebuah adegan. Akan lebih baik jika membuat sebuah adegan. Semakin besar adegannya, semakin baik. Yang terbaik adalah membuat keributan. Semakin banyak mereka bertarung, semakin sedikit waktu yang dimiliki Fang Heng untuk menyelesaikan misinya. Permainan. Melihat kedua belah pihak hendak memulai pertarungan, Fang Heng merasakan kepalanya semakin sakit. Dia melambaikan tangannya. Oke, berhentilah bertengkar. Semua barangnya baru dan belum dibongkar. Dapat mengambilnya jika mereka mau. Daize menjadi waspada. Dia merasa bahwa Fang Heng bahkan lebih sulit untuk dihadapi karena dia begitu kooperasi. Di permukaan, Daize masih mempertahankan kesopanannya. Pemimpin tim Fang, silakan ikuti kami ke ruang konferensi di lantai atas sebentar. Kata-kata, tidak perlu. Aku akan mengundurkan diri. Untuk sesaat, seluruh kantor menjadi sunyi. Semua orang menatap Fang Heng dengan heran. Wajah Daize dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Berhenti. Daize tiba-tiba merasa sangat gelisah. Dia buru-buru mengambil 2 langkah ke depan untuk menghalangi Fang Heng yang hendak pergi. Fang Heng menyipitkan matanya sedikit dan menatap Daize. Minggir. Entah mengapa, saat tatapan matanya bertemu dengan Fang Heng, Daize merasa tertekan. Dia menenangkan dirinya dan berkata, "Pemimpin tim Fang, mengapa kamu terburu-buru seperti ini? Untuk keluar, jangan gegabah. Bahkan jika Anda mengundurkan diri, Anda masih perlu melalui persetujuan Presiden Li." Benar. Anda mengatakan bahwa saya menggelapkan dana perusahaan. Apakah Anda punya bukti? Saya baru saja mengatakan bahwa ada beberapa masalah dengan akun Anda yang perlu diperbaiki. Terverifikasi. Jika Anda memiliki bukti, Anda dipersilakan untuk melaporkannya ke polisi kapan saja. Ini tidak ada hubungannya dengan pengunduran diriku. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan, jadi aku akan mengambilnya. Aku pamit dulu. Setelah berkata demikian, di bawah tatapan semua orang, Fang Heng melangkah keluar kantor. Suasana di kantor terasa sedikit canggung untuk sesaat. Seorang anggota tim 7 mengerutkan bibirnya. Saya pikir dia merasa bersalah. Kalau tidak, mengapa dia mengundurkan diri? Diam. Daize melotot padanya. Mulai bekerja. Sambil membalikkan punggungnya, senyum dingin muncul di bibir Daize. Apakah dia pergi? Itu yang terbaik. Dia tidak tahu tipu daya macam apa yang dimainkan Fang Heng. Tetapi sekali dia pergi, dia tidak akan pernah bisa kembali. Itu benar, rencana peningkatan bakat tingkat S. Dia perlu menghubungi Gu Yiji dengan cepat dan menyuruhnya mengambil rencananya. Langsung, Daize tidak bisa menahan diri untuk berjalan cepat ke ujung koridor di luar kantor dan menghubungi nomor telepon Gu Yiji. Halo, Kakak Jie. Maaf mengganggumu, ini tentang Fang Heng. Dia baru saja mengundurkan diri dari perusahaan. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dia mengundurkan diri atas inisiatifnya sendiri. Saya juga kaget. Banyak sekali orang yang menonton dari samping, kamu tidak bisa bicara. Omong kosong. Ya. Menurut aturan perusahaan, rencana peningkatan tingkat S yang diperolehnya dari perusahaan harus segera dikembalikan. Tidak bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Apa katamu? Dia sudah menyelesaikannya. Wajah Daize pucat pasi. Dia hampir tidak bisa bernapas. Sudah menyelesaikannya. Hanya beberapa jam, Fang Heng sudah menyelesaikan misinya. Jadi dia baru saja memilih mengundurkan diri. Tetapi, mengapa begitu cepat? Tidak, itu tidak benar. Gu Yiji pasti berbohong padanya. Mereka pasti sedang main trik. Tetapi, mengapa begitu cepat? Tidak, itu tidak benar. Gu Yiji pasti berbohong padanya. Mereka pasti sedang main trik. Setelah meninggalkan Phoenix Sound Gaming Company, Fang Heng memanggil taksi kembali ke rumah. Setelah berpikir sejenak, dia mengirim pesan kepada Siasi. Fang Heng, saya mengundurkan diri. Siasi, aduh. Fang Heng, kelihatannya suasana hatimu sedang baik. Siasi, Fang Heng, tidakkah kau akan bertanya kenapa aku berhenti? Siasi, karena aku tahu. Fang Heng, Siasi, 2 hari yang lalu, orang-orang dari federasi memulai kembali penyelidikan mereka. Pada kamu, Siasi, saya meminta seseorang untuk menyelidiki alasan di baliknya.
Sia-si, kamu melakukannya dengan sangat baik dalam permainan, jadi tentu saja kamu tidak perlu bekerja untuk itu. Yang lain, Sia-si, jangan khawatir, ketika Federasi menyelidiki Anda, saya membantu Anda menutupinya. Menelusuri jejaknya, mereka tidak dapat menemukan apapun. Sia-si, bagaimana caramu berterima kasih padaku? Dan kapan kamu akan mengembalikan makanan yang kamu hutangi? Saya, Fang Heng memegang teleponnya. Dia memasukkannya beberapa kali dan mengulanginya beberapa kali untuk menghapus isinya. Menutupi jejak. Jejak apa saja yang perlu ditutupi oleh Sia-si. Entah mengapa Fang Heng merasa sedikit gelisah di hatinya. Fang Heng, lain kali. Sia-si, kau menghindariku, bukan? Sia-si, sudahlah. Masa lalu biarlah berlalu. Jangan dipikirkan lagi. Mari kita mulai lagi. Fang Heng, oke, terima kasih. Bab 117, Ouroboros. Setelah membuka pintu, Fang Heng kembali ke rumah sewa yang bobrok. Meninggalkan Phoenix Sound Gaming Company adalah bagian dari rencana Fang Heng. Selanjutnya, ia bisa mencurahkan 100% energinya pada permainan. Menjadi penguasa permainan di masa depan. Menjadi tuan tanah. Fang Heng masih ingat mimpinya saat pertama kali memasuki permainan. Dia akan membangun tempat perlindungan terbesar dan terbaik dalam permainan, lalu dia bisa mendapatkan puluhan miliar sehari hanya dengan mengumpulkan uang sewa. Dia akan menjadi bos. Bukankah ini lebih baik daripada bertahan di perusahaan? Fang Heng menjadi gembira. Untuk saat ini, tujuan pengembangan dalam game masih sama, untuk mempercepat ekspansi. Tidak ada tergesa-gesa untuk menghasilkan uang. Dia masih perlu menunggu tempat penampungan. Berkembang sampai batas tertentu sebelumnya. Ding! Teleponnya berdering. Fang Heng mengangkat telepon. Itu Pei Yanan. Halo, Ketua Tim Fang. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Fang Heng memegang telepon di satu tangan dan duduk kembali di sofa. Terima kasih. Terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja. Pemimpin Tim Fang, saya mendengar bahwa mereka akan mengurangi kinerja Anda. Bonus. Segera hubungi Presiden Qin. Fang Heng mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak peduli dengan uang sebanyak ini. Akan tetapi, dia masih sedikit tidak senang karena dia bekerja tanpa hasil. Saat dia sedang memikirkannya, suara Liu Yi terdengar di ujung telepon. Telepon. Dia sangat marah. Pemimpin Tim Fang, bajingan-bajingan dari tim Phoenix Sound 7 itu. Mereka terlalu tidak manusiawi. Anda bekerja sangat keras untuk perusahaan dan tidak tidur selama beberapa hari dan malam, namun mereka masih mengambil semua dokumen dari tim 12 untuk dikirim. Investigasi. Mereka terlalu berlebihan. Saya menjadi buta ketika kembali ke perusahaan bodoh itu. Pemimpin Fang, kamu harus kembali dulu. Kami sudah pergi mencari Presiden Qin. Dia akan membantu kita mendapatkan keadilan. Jangan gegabah. Fang Heng terbatuk ringan. Liu Yi, kenapa kamu tidak bekerja untukku? Aku akan membayarmu 2 kali lipat gajimu. Fang Heng punya ide untuk memburunya. Mengandalkan klon zombie saja memiliki banyak kerugian. Terutama saat mengangkut material, zombie bergerak ke nol dengan lambat. Efisiensinya terlalu rendah. Jika dia pergi mencari orang lagi, itu tidak hanya akan berisiko, tapi juga akan menjadi merepotkan. Setidaknya Fang Heng akrab dengan Liu Yi dan yang lainnya. Fang Heng merasa bahwa Liu Yi dan para pemula lainnya semuanya sangat berkualitas. Tukang perkakas. Liu Yi yang sedang marah pun tertegun. Dia berhenti sejenak. Dia tidak menyangka Fang Heng akan berbalik dan memburunya. Pikirkan baik-baik. Kamu dan anggota tim 12 lainnya juga harus membicarakannya. Jika Anda tertarik, Anda dapat mengirimi saya pesan atau mencari saya di dalam game. Saya masih ada urusan. Kita bicarakan lagi lain kali. Setelah Fang Heng berbicara, dia menutup telepon. Pandangannya terfokus pada foto di dinding seberang sofa. Ekspresinya serius. Dalam foto tersebut, Fang Heng memeluk trofi dengan ekspresi sombong. Fang Heng perlahan berdiri dan mendekati foto itu selangkah demi selangkah. Sampai dia berdiri di depan bingkai foto. Ada yang tidak beres. Fang Heng bergumam pelan. Bingkai foto ini sering dipindahkan oleh orang. Kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi baru hari ini?
Pastilah atribut persepsinya dalam permainan telah mempengaruhi kenyataan. Fang Heng telah menyadarinya sebelumnya. Karena atribut persepsinya dalam permainan telah meningkat menjadi 20 poin, yang merupakan 4 kali lebih tinggi dari sebelumnya, dia bisa merasakan perubahan halus di lingkungan sekitar. Fang Heng mencoba membongkar seluruh bingkai foto dan membuka bagian belakangnya. Bingkai foto. Seperti yang diharapkan, di dalam bingkai foto itu terdapat buku catatan seukuran telapak tangan dan sangat tipis. Buku catatan itu masih sangat baru. Siapa yang meninggalkannya di sini? Fang Heng tidak ingat apa-apa tentang buku catatan ini. Dia membuka halaman pertama. Ada 5 kata yang ditulis dengan tulisan tangan yang berantakan. Kelima kata ini telah dilingkari beberapa kali. Kami boros. Melihat kata ini, Fang Heng merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia segera membalik halaman itu. Tulisan tangan di belakangnya bahkan lebih berantakan. Aku pasti dalam masalah. Aku pasti lupa sesuatu yang sangat penting. Setiap hari ketika aku bangun, ingatanku akan kehilangan beberapa hal yang berhubungan dengan permainan. Saya tidak tahu apa yang akan saya lupakan ketika saya bangun besok. Saya hanya dapat mencatat hal-hal yang penting ini. Kami adalah Ouroboros. Apa ini? Kenapa saya hanya mengingat nama ini? Sepertinya aku ingat seseorang mengadakan ritual untukku. Apa itu Ouroboros? Apa itu Ouroboros? Saya lupa. Mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Aku jadi bertanya-tanya apakah aku sedang bermimpi. Kiamat akan datang, permainan secara bertahap mencerminkan kenyataan. Federasi menyembunyikan kiamat dari publik demi keuntungan mereka. Hanya dalam permainan Raja para Dewa kita dapat berharap memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Ini satu-satunya cara bagiku untuk bertahan hidup. Saya harus membangun tempat berlindung dalam permainan, untuk menghindari akhir yang tak terelakkan. Tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya. Dalam beberapa hari terakhir, saya merasa seperti ada yang mengikuti saya. Rekening bank untuk game yang saya beli di pasar gelap juga telah disita dan dibekukan oleh federasi, dan dananya telah habis. Segel jiwa, apa gunanya? Aku sudah lupa bagaimana aku mendapatkan benda itu. Saya hanya ingat bahwa itu sangat penting. Aku menyembunyikannya di tempat yang biasa aku gunakan untuk menyembunyikan mainan saat aku masih kecil. Jika saya adalah orang yang melihat buku catatan ini, maka saya akan mengingatnya. Hati-hati dengan Sia-Si. Jangan percaya padanya. Saya lupa alasannya. Jangan pernah percaya padanya. Asteris. Isi buku catatan itu membuat Fang Heng sejenak bingung. Reaksi pertama Fang Heng, apakah ada yang salah dengan semangat pemilik asli tubuh ini? Sia-Si. Fang Heng bergumam pelan. Dia merasakan perasaan tidak nyaman. Saat pertama kali memasuki tubuh ini, Fang Heng merasakan kehilangan ingatannya. Disebabkan oleh pemindahan jiwanya. Tetapi sekarang tampaknya bukan itu yang terjadi. Fang Heng menarik napas dalam-dalam dan membuka buku catatan itu lagi. Dia mencoba menganalisis isinya. Yang pertama adalah Ouroboros. Dia yakin bahwa nama ini sama sekali tidak ada dalam ingatannya. Lalu ada paragraf ini yang tercatat di buku catatan. Upacara, ritual apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Kedengarannya seperti, Ouroboros adalah sebuah aliran sesat. Juga, kiamat akan segera tiba. Permainan ini perlahan-lahan mencerminkan kenyataan. Apakah perubahan terbaru pada tubuhnya merupakan manifestasi konkret dari permainan? Mencerminkan realitas. Jika demikian, apakah orang lain akan mengalami perubahan serupa pada tubuhnya? Apa itu segel jiwa? Saat dia masih muda, tempat dia menyembunyikan barang adalah lubang kecil yang dia miliki. Diam-diam menggali di sudut gudang lamanya. Ayah pemilik asli mayat tersebut menemukannya dan memberinya hadiah yang bagus. Pukulan. Fang Heng memiliki kesan yang mendalam tentang ini. Akan tetapi, rumah kontrakan yang ditinggalinya sekarang tidak memiliki gudang sama sekali. Gudang rumah lama telah lama dirobohkan dan dibangun kembali. Di mana segel jiwa disembunyikan? Akhirnya, ada Sia-Si. Fang Heng merasa pikirannya kacau. Dia menyalakan teleponnya dan mencoba mencari internet dengan Ouroboros sebagai kata kunci. Deng, kotak peringatan merah muncul di halaman web. Karena batasan kebijakan federasi, Anda tidak dapat mencari informasi ini. Pencarian telah dibatasi oleh federasi. Alis Fang Heng berkerut erat. Dia mencoba Soul Seal sebagai gantinya.
Mengerti. Dia menemukan sebuah pesan. Fang Heng mengklik pesan untuk memeriksa isinya. Deng, halaman besar lainnya muncul di halaman web. Maaf, Anda sedang mencari konten tingkat tinggi yang terkait dengan Raja Para Dewa. Permainan. Silakan pergi ke bagian permainan King of Gods terdekat untuk mendapatkan informasi. Terima kasih atas kerja sama Anda. Maaf, Anda. Federasi. Jebakan. Fang Heng melengkungkan bibirnya dan menutup halaman pencarian. Sepertinya pemilik asli tubuh ini kemungkinan besar berada dalam semacam masalah. Berbaring di sofa, Fang Heng menarik napas dalam-dalam. Jika seperti yang tercatat di buku catatan, permainan tersebut mencerminkan kenyataan dan kiamat akan datang. Dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Bab 118, Rencana Ekspansi. Petunjuk, kelompok zombie Anda telah menambang biji besi 1207. Anda telah memperoleh 4126 poin pengalaman pertambangan. Petunjuk, sebagian dari kelompok zombie Anda telah menyelesaikan satu putaran pertumbuhan. Anda telah mendapatkan 55 proliferator klon zombie. Petunjuk, keterampilan pertambangan Anda telah ditingkatkan ke level 11. Ketika Fang Heng berkendara kembali ke tambang yang ditinggalkan, beberapa zombie yang belum bertempur telah menyelesaikan gelombang pertumbuhan pertama mereka. Dia melakukan pemeriksaan cepat. Atribut dan keterampilan para proliferator zombie yang baru lahir adalah sama. Sebagai klon zombie, dengan kata lain, para penyebar zombie anggur adalah versi yang telah berevolusi. Dari zombie anggur, zombie biasa hanya bisa menghasilkan zombie biasa. Fang Heng melakukan beberapa perhitungan. Awalnya, dia hanya memiliki 55 zombie di level 1O, tapi sekarang, dia telah naik level menjadi tingkat 13. Setelah dia melalui peningkatan bakat tingkat SSS, dia memperkirakan bahwa dalam 15 jam lagi, dia akan memiliki total 384 zombie dalam keadaan idealnya. Jumlahnya hampir 7 kali lipat jumlah zombie. Itu luar biasa. Dengan jumlah zombie 7 kali lebih banyak, efisiensi peretasan mereka akan mencapai setidaknya meningkat 4-5 kali lipat. Akan tetapi, ia menghadapi tantangan lain dengan bertambahnya jumlah zombie. Dengan begitu banyak zombie, Fang Heng perlu menyiapkan lebih dari 300 set dari alat dan perlengkapan besi untuk para zombie. Jumlah bongkahan besi tidak mencukupi lagi. Fang Heng menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Sebagian besar zombinya, klon hanya bisa menggunakan peralatan kayu dasar. Selain itu, jumlah zombie meningkat 7 kali lipat. Penambangan. Kecepatannya dapat dijamin. Sebagai perbandingan, untuk meningkatkan kecepatan penempaan besi, lebih banyak tungku yang digunakan. Diperlukan. Dawn Gaming Guild memang telah memberikan 3 tungku secara gratis. Itu masih belum cukup. Mereka masih perlu membeli batch lain dari pedagang kiamat. Fatal, masalah terbesar saat ini adalah masih kurangnya poin bertahan hidup. Terlalu lambat untuk mengumpulkan poin bertahan hidup hanya dengan mengandalkan zombie liar. Retas. Setelah mengambil keputusan, Fang Heng pertama-tama menggunakan sejumlah besi yang baru diproduksi. Nugget untuk menghasilkan beliung besi dan membiarkan klon zombie mendistribusikan beliung di antara mereka sendiri untuk melanjutkan penambangan. Kemudian, dia memanggil beberapa klon zombie lagi dan memuat biji besi yang belum dimurnikan ke dalam truk. Sudah lama sejak terakhir kali aku mengunjungi teman lamaku Fatal. Fang Heng mengaktifkan truk militer dan memperlihatkan senyuman. Sudah waktunya untuk memenuhi keinginannya yang telah lama dipendam dan mengosongkan tokonya. Fang Heng mengendarai truk kembali ke kamp pedagang kiamat. Seperti biasa, para NPC secara naluriah berkumpul menuju truk saat mereka melihat truk besar melaju ke kamp. Melihat tumpukan biji di belakang truk, para porter NPC semuanya memiliki pandangan yang sama. Ekspresi seperti yang diharapkan. Satu persatu mereka mulai memindahkan biji besi keluar dari truk. Fang Heng, lama tak berjumpa. Fatal keluar rumah dengan 2 botol anggur dan memberikan 1 botol kepada Fang Heng. Coba ku tebak, barang bagus apa yang kau bawakan untukku kali ini? Jangan menebak-nebak, itu biji besi. Perkemahanmu pasti membutuhkan benda-benda ini, kan? Tentu saja, aku membutuhkannya. Kau bintang keberuntunganku. Fatal melirik para kuli yang sedang memindahkan biji besi keluar. Kamu membawa begitu banyak.
Dia sedikit terkejut. Saya ingat ada tambang terbengkalai di dekat sini. Apakah Anda menempati tempat itu? Kamu benar. Petunjuk, Anda telah menyerahkan 200 unit biji besi kepada pedagang kiamat Vettel. Anda telah menerima 600 poin bertahan hidup. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan misi mengumpulkan biji besi. Petunjuk, persahabatan Anda dengan pedagang Vettel telah meningkat. Petunjuk, Anda telah menyerahkan 200 unit biji besi kepada pedagang kiamat Vettel. Anda telah menerima 600 poin bertahan hidup. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan. Para porter membutuhkan waktu lebih dari 20 menit untuk membersihkan truk. Vettel sudah lama menghabiskan sebotol bir. Fang Heng melihat catatan permainan. Dia telah memperoleh 45.000 poin bertahan hidup dari truk biji besi ini. Kam tersebut masih melakukan pembelian dari dunia luar dan belum mencapai batas atas. Dia bisa terus bertani. Maksimalkan semuanya. Fang Heng melirik Vettel. Kosongkan tokonya. Vettel, aku masih perlu membeli beberapa tungku darimu. Tungku. Coba kulihat. Benda ini tidak mudah didapat. Setiap bulan, aku menjual satu tungku. Jumlah tungku yang terbatas untuk umum. Kamu beruntung. Para penyintas saat ini tidak membutuhkan benda ini. Ada banyak. Mereka, jangan khawatir. Dengan hubungan kita, aku akan memberimu harga terendah. Fang Heng membuka halaman perdagangan untuk memeriksa. Ada total 20 tungku di Kam, dan harganya 2.000 poin. Setiap, Fang Heng melambaikan tangannya. Kosongkan. Petunjuk, Anda menghabiskan 40.000 poin bertahan hidup untuk membeli tungku Asteris 20. Silakan datang kembali lain waktu. Setelah bola-balik ke Kam Kiamat, Fang Heng kembali ke meninggalkan tambang beserta tungku-tungkunya. Di tambang yang ditinggalkan, Fang Heng mengendalikan zombie untuk mulai bekerja. 23 Furmaces pada saat yang sama. Suhu di seluruh tambang meningkat tajam. Setelah hanya tinggal beberapa menit, punggung Fang Heng sudah basah kuyup. Keringat. Para zombie tetaplah karyawan yang baik. Mereka masih dapat bekerja bahkan di lingkungan seperti itu. Dengan adanya tungku pembakaran, kecepatan peleburan bongkahan besi meningkat pesat. Demikian pula tingkat konsumsi biji batu bara sebagai bahan bakar juga meningkat pesat. Diperkirakan bahan bakar akan habis dalam 3 hingga 4 jam. Untuk saat ini, kayu gelondongan dapat dipotong menjadi kayu bakar sebagai bahan baku. Akan tetapi, melakukan hal itu akan menghabiskan terlalu banyak energi dan waktu. Tambang batu bara skala kecil yang mereka temukan beberapa waktu lalu belum sepenuhnya berkembang, sehingga mereka dapat terus menambang. Masih banyak hal yang perlu ditangani untuk menyelesaikan semuanya. Jalur yang benar. Fang Heng menyeka keringat di dahinya dan mengirim beberapa zombie ke membelah kayu gelondongan, bersiap untuk menggunakannya sebagai bahan bakar cadangan setelah biji batu bara terpakai. Lakukan dengan perlahan. Itu berlangsung sampai jam 1 pagi. Pada saat semua zombie telah menyelesaikan pertumbuhan ketiga mereka, seluruh tambang yang terbengkalai sudah dipenuhi dengan klon zombie. 384, tidak lebih, tidak kurang. Fang Heng menghitung jumlah zombie dan mulai mengendalikannya. Zombie untuk diretas, secara berkelompok. Ia pertama kali membedakan sekelompok penyebar zombie anggur. Dengan adanya klon, proliferator bisa dibangkitkan kembali dalam 6 berjam-jam, jadi tidak akan ada rasa sakit saat mereka meninggal. Dia mengubah peralatan mereka menjadi palu besi kecil dan menyuruh mereka keluar dan melaksanakan rencana pembongkaran yang memiliki sedikit risiko. Secara spesifik, mereka akan mencari seluruh kawasan hutan dan menghancurkan semua bangunan kecil. Tempat berlindung yang dapat dilihat di area hutan. Ini akan sangat mengurangi kemungkinan pemain muncul kembali di sekitar. Klon zombie yang tersisa terbagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terus menambang besi, sementara kelompok lain bertanggung jawab atas mengendalikan tungku untuk menempa besi. Kelompok terakhir dilengkapi dengan beliung besi dan menuju ke bekas lokasi penambangan untuk menambang batu bara. Lebih seperti itu. Setelah memeras otak, Fang Heng akhirnya menyelesaikan rencana peretasan para zombie. Dia membuat perhitungan kasar dalam hatinya. Dengan efisiensi ini, dalam waktu paling lama 2 hari, peralatan klon zombie bisa diubah, secara resmi memasuki zaman besi. Sangat lelah. Sambil menguap, Fang Heng tidak dapat menahannya lagi dan langsung offline saat itu juga.
Pada pukul 2 pagi, Phoenix Sound Gaming Company masih terang benderang. Presiden Lee, kami sudah memeriksa, dan memang, kami tidak menemukan kesalahan apapun. Fang Heng di buku-buku. Liru sangat frustrasi. Pengunduran diri Fang Heng telah menyebabkan dia menerima cukup banyak kritik di perusahaan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Kamu tidak menemukan apapun. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku salah? Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, di mana papan kayu yang diserahkan Fang Heng? Ke federasi itu berasal. Pasti ada sumbernya, kan? Sekretaris Zhang merasa getir dalam hatinya. Dia tidak dapat memahami pertanyaan ini, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Kami juga bertanya kepada beberapa karyawan baru yang bekerja di tim 12. Lalu, apa yang mereka katakan? Ekspresi Zhang Linhu sangat aneh. Dia tergagap, mereka mengatakan bahwa papan kayu ini diambil secara acak. Di hutan, bab 119, studio kerja. Baru saja mengambilnya. Apakah menurutmu aku anak berusia 3 tahun? Liru sangat marah. Dia merasa bawahannya ini semakin lama semakin tidak berguna. Apakah kamu percaya apa yang mereka katakan? Zhang Linhui merasa getir. Dia juga tidak percaya, tapi apa yang bisa dia lakukan? Saya juga menganggapnya aneh, tetapi para pendatang baru ini semuanya diinterogasi secara terpisah, dan jawaban yang mereka berikan semuanya sama. Ini tidak tampak seperti konspirasi yang direncanakan. Oh benar, mereka juga menyebutkan tempat perlindungan besar Fang Heng dalam permainan. Dikatakan, menjadi tempat perlindungan besar yang dibangun di atas fondasi penjara, dengan semua sumber daya di dalam. Ini sangat aneh, aku tidak menemukan catatan tentang tempat berlindung Fang Heng di dalam karya tersebut. Akun tim 3 dan tim 12. Liru mengangguk. Untuk membangun tempat perlindungan besar dalam permainan dalam waktu yang singkat, itu akan menjadi mustahil untuk melakukannya hanya berdasarkan tim 12 saja. Itu pasti karena Qin Suran telah menggunakan sumber daya perusahaan untuk menyediakan. Mereka dengan dukungan besar berada di belakang layar. Kejadian ini merupakan titik terobosan. Lanjutkan penyelidikan Anda. Apa terjadi setelah itu? Setelah itu, beberapa pemain baru dari tim 12 mengundurkan diri. Semuanya mengundurkan diri. Liru terkejut. Ya, semuanya mengundurkan diri, termasuk Pei Anan. Kamu bisa pergi dulu. Alis Liru berkerut erat. Mungkin hasil dari tim 12 yang keluar secara sukarela juga tidak buruk. Dia secara khusus menyetujui penyelidikan terhadap Fang Heng. Untuk itu, dia perlu menjelaskannya kepada Dewan Direksi. Semua orang yang terlibat sudah mengundurkan diri karena merasa bersalah, sehingga penyelidikan terpaksa dihentikan. Ditangguhkan. Bisakah alasan ini meyakinkan Dewan Direksi? Liru tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Dong dong dong, Presiden Lee. Datang. Pintu kantor didorong terbuka. Direktur Wang dari Departemen Pembelian tertawa saat dia mendorong pintu. Terbuka dan dimasuki. Presiden Lee, Anda masih begadang sampai larut malam. Semua ini demi perusahaan. Bukankah kamu juga begitu? Apa kabar baik? Haha, kabar baik. Sutradara Wang sedang dalam suasana hati yang baik. Federasi telah memberikan pesanan besar lainnya kepada kami. Pesanan ini bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Hanya saja federasi berharap kita bisa menyelesaikannya sesegera mungkin. Saya datang untuk memberitahu Anda kabar baik itu secepatnya. Menerima beritanya, Liru mengusap pelipisnya yang bengkak. Urutan apa? Direktur Wang berjalan mendekat dan menyerahkan laporan pesanan. Pesanan papan kayu. Sudah saya konfirmasi. Tidak ada masalah. Kami sudah menerimanya. Cepat dan tangani. Setelah pesanan ini selesai, kami akan memiliki lebih dari setengah kuota penjualan kami untuk paruh kedua tahun ini. Papan kayu. Liru melirik pesanan itu dan kelopak matanya berkedut. Dia telah memeriksa catatan kinerja Fang Heng. Hanya dalam waktu 3 hari, Fang Heng telah menyediakan sejumlah besar papan kayu untuk federasi. Liru sekarang yakin akan hal itu. Semuanya berhubungan dengan tempat berlindung Fang Heng di dalam game. Qin Suran diam-diam membantu Fang Heng membangun tempat perlindungan seperti itu di sana. Pasti ada cara untuk mendapatkan sejumlah besar papan kayu di sana. Liru mencibir dalam hatinya. Sekarang Fang Heng telah meninggalkan pekerjaannya, orang-orangnya bisa dengan lancar mengambil alih.
Tempat berlindung. Dia akan menuai manfaatnya. Setelah dia melaporkan masalah ini kepada Dewan Direksi Perusahaan, pihak penjara. Tempat perlindungan akan kembali ke yurisdiksinya. Pikiran bisa menang melawan Qi Zhensuran membuat suasana hati Li Ru menjadi lebih baik. Lagi, bagus sekali. Saya sudah menerima pesanannya. Saya akan mendesak semua tim game untuk segera menyelesaikannya. Mungkin, Tin, selama Anda offline, kelompok zombie Anda terus menambang biji besi. Anda memperoleh biji besi 6.721 dan poin pengalaman menambang plus 44.633. Petunjuk, selama Anda offline, kelompok zombie Anda terus menambang biji batu bara. Anda memperoleh biji batu bara asteris 6.923 dan poin pengalaman menambang plus 32.611. Petunjuk, saat Anda sedang offline, kelompok zombie Anda menemukan total 7 tempat perlindungan sistem. Mereka membongkar 2 tempat perlindungan kayu yang tidak berpenghuni. Melalui pembongkaran, Anda memperoleh kayu bakar 6712, besi tua asteris 273, besi tua. Plastik. Anda memperoleh poin pengalaman pelatihan keterampilan fisik plus 77.261. Petunjuk, level penambangan keterampilan Anda telah ditingkatkan ke level 13, keterampilan Anda, siluman. Telah ditingkatkan ke level 13, dan keterampilan Anda, pelatihan fisik telah ditingkatkan ke level 13. Keesokan harinya, Fang Heng online dan melirik log permainan seperti biasa. Bagus, efisiensi peretasan telah meningkat pesat. Pada pagi hari, saya akan terus mengangkut material dan mengosongkan bengkel Vettel. Sore nanti, aku akan menjemput ke Ju Yaokang dan kembali ke penjara. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Tepat saat dia meninggalkan ruang tunggu, beberapa suara familiar terdengar. Harimau mendekatinya. Itu adalah para pemula dari Phoenix Sound Gaming Company. Pemimpin tim Fang. Bagaimana? Apakah kamu sudah memikirkannya? Apakah kamu akan tinggal? Ya, saya sudah memikirkannya. Kemarin, saya diinterogasi oleh perusahaan seperti seorang tahanan untuk waktu yang lama. Tidak ada gunanya untuk tetap tinggal. Baiklah, terus ikuti. Pemimpin tim Fang mulai sekarang. Liu Yi mengulurkan tangan dan mendorong temannya ke sampingnya. Dia berbisik, bodoh. Kamu bahkan tidak tahu harus berkata apa. Panggil saja dia bos. Ya, bos. Oh, kamu sangat pintar. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pemimpin tim. Fang Heng menepuk bahu Liu Yev. Kerja bagus. Ya, bos. Liu Yi terus menyarankan. Bos, kami punya beberapa alumni dari tahun yang sama. Magang mereka di perusahaan juga tidak berjalan dengan baik. Mereka juga ingin datang ke sini. Apakah kamu masih perekrutan? Merekrut. Tentu saja, aku merekrut. Setelah meninggalkan Phoenix Sound Gaming Company, Fang Heng segera memiliki niat untuk merekrut. Setelah menerima rencana pertumbuhan dan peningkatan bakat yang cepat, tempat penampungannya berkembang pada tingkat yang jauh lebih cepat. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia akan mematahkan kakinya hanya dengan bergerak. Bahan di masa mendatang, dia harus mempekerjakan beberapa pembantu yang dapat dipercaya. Pertama, dia harus merekrut sekelompok orang, lalu perlahan-lahan memilih orang-orang yang bisa dia pilih. Mempercayai, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini bersentuhan dengan inti tempat penampungan. Untuk saat ini, untuk memastikan bahwa risikonya dapat dikelola. Biarkan mereka datang untuk wawancara besok. Mengenai lokasinya, iya, aku akan memberitahumu nanti. Jika dia ingin merekrut orang, dia masih kekurangan dana awal, dia membutuhkan sejumlah uang. Fang Heng menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Menjual sumber daya, cara tercepat dan ternyaman. Jika pelanggan adalah pemain biasa, maka dia akan menemui banyak masalah yang menyusahkan. Logikanya sama seperti membuka toko online, pasti akan sangat merepotkan. Fang Heng merasa dia tidak punya energi untuk menghadapinya. Menjual sumber daya kepada federasi adalah cara yang paling efisien dan cepat. Masalah ini bisa diserahkan kepada Pei Anan untuk dikoordinasikan. Kemarin, dia dan Pei Anan berkomunikasi melalui ponsel mereka untuk waktu yang sangat lama. Federasi masih memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap permainan, jadi dia akan membuka studio kerja game pada saat itu.
Pei Anan memiliki pengalaman dengan prosedur khusus. Setelah mendapatkan dana tersebut, dia harus menyewa gedung kantor sebagai kantornya. Ruang kerja. Fang Heng tidak punya waktu dan tenaga untuk menangani masalah ini. Pei Anan akan menjadi karyawan studio kerja. Mulai sekarang, dia akan menjadi bertanggung jawab untuk menangani segala jenis masalah di luar permainan. Ya, bos. Para pendatang baru itu penuh energi. Salah satu pendatang baru menyingsingkan lengan bajunya. Bos, apa yang akan kita lakukan? Hari ini, apakah kita masih akan mengambil kayu gelondongan di luar? Bab 120, Pembongkaran. Tidak, aku punya tugas baru untukmu hari ini. Fang Heng sudah siap. Dia mengeluarkan peta area sekitar hutan dari ranselnya. Beberapa pemula berkumpul untuk mengamati. Lihat, ini lokasi penjara tempat kita berada. Fang Heng menunjuk ke peta dan kemudian melingkari 5 titik di atasnya dengan pena. Ini adalah tempat perlindungan berukuran kecil dan sedang yang saya temukan di dekat sini. Saya ingin kalian pergi ke 5 tempat ini bersama-sama hari ini. Bawa bensin dan Anda dan bantu saya membakar tempat-tempat ini. Membakarnya. Para pemula itu saling berpandangan. Apa tujuan membakar tempat penampungan? Kalau begitu, bos, bagaimana kalau kita bertemu pemain di tempat penampungan? Ya, jika kita bertemu pemain. Fang Heng juga mulai merenung. Wilayah hutan secara alami kekurangan makanan pada tahap awal, sehingga tidak cocok untuk perkembangan awal. Jika pemain biasa tidak cukup beruntung untuk dilahirkan di sini, mereka paling banyak akan tinggallah selama beberapa hari sebelum menemukan cara untuk pergi dan menemukan tempat yang lebih cocok untuk hidup. Selain itu, prisoner Snake sebelumnya telah merusak dan menjarah tempat tersebut. Secara teori, semua pemain biasa di dekat wilayah hutan seharusnya melarikan diri. Kita bisa berdiskusi dengan mereka dan meminta mereka untuk keluar dari hutan. Kita akan memberikan mereka sejumlah makanan dan bahan-bahan pokok sebagai kompensasi. Dari sudut pandang strategis, selama pertengahan permainan, Guild Besar akan mengambil tindakan yang biasa dilakukan untuk memberikan kompensasi atas pembongkaran tersebut. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah kompensasi. Hal ini terkait dengan reputasi perusahaan. Untuk guild pemain tempat prisoner Snake berasal, meskipun mereka tidak melanggar hukum federal, reputasi mereka di antara para pemain sangat buruk. Jika mereka ingin terus berkembang, hampir mustahil bagi mereka untuk berkembang dalam permainan. Fang Heng tidak kekurangan makanan di tempat penampungan sekarang. Dia bisa mengumpulkan banyak makanan. Makanan dan bahan dalam sehari. Membayar sejumlah kompensasi pembongkaran, bagaikan setetes air di dalam ember. Untuk dia. Tapi, bagaimana kalau mereka tetap tidak mau pindah? Jika mereka masih tidak mau, maka mereka hanya bisa memaksanya. Mendesah. Fang Heng menghela napas dan menepuk bahu mahasiswa muda itu. Maka kita hanya bisa membiarkan mereka melihat sisi gelap masyarakat ini. Apakah dia perlu bertanya? Jika mereka bertemu dengan seekor singa berhati hitam yang membuka mulutnya, tentu saja mereka akan gunakan zombie untuk menghancurkan rumah mereka. Inilah kenyataan kiamat yang kejam. Fang Heng merasa bahwa dia melakukannya dengan hati nurani yang bersih. Bagaimana dengan ini, jika kamu bertemu dengan pemain manapun, cobalah untuk menghubungi mereka dan meyakinkan mereka untuk pindah. Kompensasi akan didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh federasi. Jika kalian semua tidak dapat mencapai kesepakatan, maka buatlah kesampingkan untuk saat ini dan tunggu aku menyelesaikannya. Banyak sekali. Beberapa pemula saling memandang dengan cemas. Standar kompensasi untuk pembongkaran dan relokasi di federasi selalu sangat murah hati. Sangat sedikit perusahaan yang memiliki kesadaran bisa mencapai tingkat ini. Apakah Anda masih memiliki pertanyaan? Tidak. Beberapa pemula menganggukkan kepala mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Berlari ke tempat Liao Bufan untuk menerima tong bensin dan perlengkapan lainnya. Bersiap melaksanakan rencana pembongkaran. Fang Heng mengusap lehernya. Selanjutnya, saatnya untuk melanjutkan penyelesaian rencana mengosongkan kiamat. Kam pedagang. Asteris asteris asteris. Cukup, cukup. Fang Heng. Sudah cukup. Kita tidak membutuhkan biji besi lagi di sini. Vettel menyeka keringat di dahinya dan menyerahkan sebotol air kepada Fang Heng. Bir dingin.
Ke-50 tungku di Kamp Kiamat beroperasi 24 jam sehari. Seluruh perkemahan kiamat sekarang seperti tungku besar. Lagi pula, kami benar-benar tidak bisa menyimpan lebih banyak bahan di sini. Kami butuh waktu untuk mencernanya. Vettel tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan datang suatu hari di mana dia akan diganggu oleh menerima terlalu banyak materi. Tidak ada yang lebih merepotkan daripada ini. Saat berbicara, Vettel menunjuk biji besi dan batu bara yang menumpuk di beberapa bukit di Kamp Pedagang Kiamat. Tahukah kamu bahwa biji besi dan batu bara yang kamu berikan cukup untuk meningkatkan kamp saya ke level 3? Bahkan jika itu adalah sumber daya lainnya, kita tidak dapat menyimpannya di sini untuk saat ini. Dengan munculnya bak seperti Fang Heng, Vettel merasa perlu tingkatkan gudang Kamp Kiamat terlebih dahulu. Anda bisa kembali setelah kamp kami menyelesaikan perluasan gudang. Beneran nih, udah ke batas atas lagi. Fang Heng mengusap dagunya. Tampaknya akan agak sulit untuk mengosongkan bengkel Vettel. Di pagi hari, Fang Heng telah mengangkut biji besi dan batu bara bola-balik beberapa kaleng. Secara total, Fang Heng telah memperoleh 15.700 poin bertahan hidup dari Vettel. Vettel, ya Tuhan, aku baru saja mendengar dari pamanku bahwa kamu memperluas level 3 gudang tanpa meningkatkannya. Apakah Anda memperluasnya? Melihat gadis itu berjalan ke pintu masuk Kamp Kiamat, wajah Vettel menunjukkan senyum lembut. Lihat siapa yang ada di sini, Qi Zhaoling. Aku bertanya-tanya mengapa kelopak mata kiriku terus-menerus bengkak. Berkedut hari ini, malam ini, kamu akan tinggal di sini. Aku akan memanggil koki untuk menyiapkan udang karang bawang putih favorit. Saat Vettel berbicara, dia melirik Fang Heng di sampingnya. Dan kamu, Fang Heng, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Terakhir kali, kamu mengabaikanku, jadi kamu harus untuk menginap di sini malam ini juga. Kita harus mabuk. Seorang gadis ceria dan antusias berusia sekitar 17 atau 18 tahun berjalan dari luar perkemahan kiamat. Dia memiliki rambut pendek yang bersih, dan matanya yang besar memperlihatkan ekspresi nakal. Hai, Fang Heng. Ini pertama kalinya kita bertemu. Aku sudah lama mendengar namamu. Qi Zhaoling melangkah maju dan melambai pada Fang Heng sambil tersenyum. Halo, saya Qi Zhaoling dari Dark Knights. Dia menatap Fang Heng dari atas ke bawah. Halo, saya Fang Heng. Qiaoling adalah putri David. Kau tidak bisa mengatakannya, kan? Dasar kasar, Vettel mendesah. Dan bertanya kepada Qi Zhaoling, apakah kamu menemui masalah hari ini? Tidak, ayah pergi misi dan tidak bisa pergi. Suster Katarina lah yang memintaku untuk mencari Fang Heng. Fang Heng sedikit terkejut. Kau datang untuk mencariku, ya? Ini terkait dengan misi pengumpulan sampel Erita. Kami menganalisis sampel Erita secara rinci dan menemukan sesuatu. Ayo, ayo, ayo. Kita bicara di dalam. Vettel memimpin semua orang ke ruangan kecil, menutup pintu kayu dan memberi setiap orang sebotol bir dingin. Qiaoling duduk di samping counter. Menurut analisis tim riset Dark Knights kami percaya bahwa perusahaan meteorit telah menyelesaikan senjata biologis awal proyek. Berdasarkan informasi yang kami terima baru-baru ini, zombie yang telah dimodifikasi telah muncul di seluruh dunia. Mereka dapat menerima beberapa pesanan. Bahkan ada rumor tentang makhluk zombie yang bisa menggunakan kekuatan tinggi. Senjata. Ekspresi Vettel serius. Apa yang ingin dilakukan perusahaan meteorit? Saya tidak yakin, tetapi baru-baru ini, kami menyelidiki sesuatu yang aneh. Pada hari terjadinya krisis biokimia, terdapat beberapa reaksi biokimia. Virus bocor ke seluruh dunia pada saat yang sama. Fang Heng mengangkat alisnya. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa peristiwa kiamat bukanlah suatu kebetulan? Ya, itu hanya dugaan. Kami sudah menduganya secara internal sebelumnya, dan waktunya. Peristiwa di penjara nomor 507 juga mengonfirmasi spekulasi ini. Berdasarkan konfirmasi, total ada 4 kebocoran virus biokimia di negara tersebut, dan kejadian tersebut terjadi pada hari yang sama. Fang Heng mengangguk. Kebetulan seperti itu sungguh di luar logika. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kami akan mengorganisasikan tim untuk pergi ke Pine City sesegera mungkin. Kami harap Anda bisa menjadi anggota tim saat itu.
Selanjutnya bab 121, blokir dan hindari.